terdampar tapi di Deli Serdang. Jelas kan? Terus besok-besok ada lagi nih, terdampar tapi di Tanjung Perak, terdampar di Tanjung Priuk. Atau bukan terdampar, itu emang tujuan. Hola netizen yang tercinta, 170-an Rohingya tiba di desa Kuala Besar, Langkat, Sumatera Utara dengan menumpangi sebuah perahu. Kepala desa Kuala Besar, Amiruddin, menolak Rohingya itu menetap atau bahkan tinggal di wilayahnya. Amiruddin tidak ingin kedatangan Rohingya menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, sehingga dia sudah menyampaikan pengumuman kepada masyarakat bahwa sikap perangkat desa menolak Rohingya untuk menetap. Amiruddin menyebutkan saat ini masyarakat juga berdatangan ke bibir pantai untuk melihat kondisi Rohingya. Selain itu, petugas kesehatan desa Kuala Besar juga diturunkan untuk mengecek kondisi kesehatan para Rohingya, khususnya perempuan dan anak-anak. Meski pihaknya menolak, warga sekitar yang melihat kedatangan Rohingya tetap memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai warga Deli Serdang, Sumatera Utara, kampung awak juga, daerah Sumatera Utara sana. Nah ini nakoda kapal etnis Rohingya kabur, diduga diseludupkan etnis Rohingya ke Deli Serdang. Nah pemerintah dan warga Sumatera Utara harus bersatu menolak etnis Rohingya. Biarkan mereka di tepi laut sana ya. Jadi kira-kira begitu ya. Ayo warga, semua warga Sumatera Utara, jangan sampai kampung kita dikotori oleh mereka ya. Bagaimana netizen? Sumatera Utara jangan sampai dikotori. Ini mau pemilu, asik-asik semua urusin etnis Rohingya. Kapan kita nyoblos kalau mereka nggak dibalikin ke Bangladesh atau Myanmar sana? Asik kita ngurusin etnis Rohingya, akhirnya nggak jadi nyoblos. Gimana netizen? Kerjaan kita hanya untuk ngurusin etnis Rohingya. Itu warga-warga di sana semua ngurusin makanan etnis Rohingya. Nah, kapan cari duit, cari makan untuk kita sendiri? Terus kapan mau nyoblos? Nah, ayo netizen. Nah kan, apa aku bilang, pada akhirnya Indonesia jadi sarang pelarian imigran gelap Rohingya yang berkedok pengungsi. Ini karena sejak awal kita tidak tegas menolak mereka dan malah bahkan welcome mereka dengan mereka. Ini salah satu blunder fatal dari kita ya. Sejak awal tidak menolak mereka, kita dengan alasan berdalih kemanusiaan dan lain sebagainya. Apalagi para punya Rohingya yang masuk ke sini itu malah lebih parah lagi. Jadinya beginilah, akhirnya mereka merasa nyaman di sini, mereka merasa aman di sini. Nah kita Indonesia yang bahkan nggak ikut menandatangani pendirian Dewan Pengungsi PBB itu jadi sarang pelariannya Rohingya. Coba di mana itu otaknya? Kenapa nggak disuruh nampung Amerika dan kawan-kawannya sana saja? Kenapa jadi kita yang dijadikan buat sarang penampungan para imigran gelap berkedok pengungsi ini yang bahkan jelas ada penyelundupnya? Mereka kan udah punya tempat di sana. Apakah ini suatu strategi buat disebar di negara kita, dibuang ke negara-negara orang? Ini gimana ini orang-orang begini kok bisa dibiarkan lolos? Mereka terus berbondong-bondong ke sini, bukan? Kalau terus dibiarkan begini lama-lama ini bisa sejuta penduduk Rohingya itu pindah ke sini. Makanya kemarin ada yang bilang suruh kasih pulau juga. Aduh, ini emang agak sarap sih ini. Ini kalau nggak diseret ini kayaknya nggak bisa, ini mesti diseret kembali ke kapalnya. Itu kan kapal masih jelas itu ada di pinggiran. Kasihlah bahan bakar, naikkan mereka pakai truk atau apa itu, naikkan aja. Kalau nggak mau ya cemplungin aja sekalian. Coba di sini malah jadi sarang pelarian tanpa izin, itu seenak jidat aja mau masuk ke negara orang. Mah coba kau masuk ke Korut sana udah dibom pala kau. Alasannya kapal bocor, tapi sampai ke Sumatera nggak masuk di akal. Emang nggak masuk di akal. Terdampar tapi di Deli Serdang. Jelas kan? Terus besok-besok ada lagi nih, terdampar tapi di Tanjung Perak, terdampar di Tanjung Priuk. Atau bukan terdampar, itu emang tujuan. Kalau terdampar di tengah-tengah, di mana gitu yang terpencil nggak jelas gitu ya. Ini terdampar tapi jelas gitu tempatnya, kan aneh. Datang 100. Kalau udah 10 kali, udah 1000. Lama-lama bisa bikin pulau sendiri. Pemerintah juga lelet banget. Iya, nanti bakalan kita taruh di pulau A. Gak usah ditaruh di pulau A, sekalipun itu cuman
Ya iyalah, nggak bisa dihubungi kawan. Macam mana pula ini? Kantor pusat yang di Jakarta yang di gedung tinggi saja pindah ke lokasi yang antah berantah. Masa perlu aku share lokasinya di mana? Nomor kontak terbarunya mesti aku share juga. Kalian media seharusnya jauh lebih tahu dong. Masa warga sipil seperti aku bisa jauh lebih tahu? Katanya media. Lagian mana mungkin UNHCR mau tanggung jawab terkait apa yang terjadi, apalagi kedatangannya tidak ada habisnya. Sedangkan unmanned man saja sudah tidak berada di Indonesia kawan. Perwakilan lainnya mana punya nyali turun ke lapangan kalau tidak didampingi oleh pejabat tertentu atau pihak tertentu. Pada dasarnya mereka paham apa yang terjadi. Masyarakat sudah banyak menolak kedatangan pendatang ilegal Rohingya. Lalu Anda masih berharap dari UNHCR? Mikir kawan, mikir. Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, kata UNHCR, tidak akan menggunakan APBN atau APBD. Nah, pengungsi Rohingya di RI itu tidak sangat besar. Di Malaysia saja sekitar 105.000. Di Bangladesh itu hampir 1 juta. Akan tetapi yang ingin saya soroti adalah kata-kata UNHCR, yaitu pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab atas kehadiran pengungsi dari Rohingya. Meski begitu, UNHCR memastikan bantuan-bantuan yang diberikan UNHCR kepada para pengungsi Rohingya sama sekali tidak menggunakan APBN maupun APBD. Jadi gini, skema rencana yang dirancang oleh UNHCR ini sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdas dan besar. Kalau saya perhatikan selama ini, di sini bukan masalah dana yang digunakan itu dari mana, bukan itu masalah besarnya. Nah, oke, memang UNHCR itu memiliki dana untuk para pengungsi dan imigran gelap yang sekarang ini. Akan tetapi teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ini hampir sama dengan yang terjadi di Bangladesh, di mana UNHCR ini mengatakan tidak bertanggung jawab apabila imigran gelap atau pengungsi yang ada di Bangladesh itu membuat kericuhan seperti saling tembak, baku hantam, kemudian juga perdagangan narkoba. Itu bukan tanggung jawab UNHCR katanya, mereka lepas tangan. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Katanya pemerintah Bangladesh yang bertanggung jawab, si UNHCR ini. Nah, dari kata-katanya yang tadi, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab, ini jangan sampai Indonesia seperti itu. Mereka mau berbuat kriminalitas di sini, mau merampok seperti yang ada di Malaysia, itu nanti pasti akan dibilang itu tanggung jawab Indonesia. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama skemanya. Skema yang kedua, semakin banyak imigran gelap yang datang ke Indonesia, terutama Aceh gitu kan. Nah, semakin banyak penolakan juga terhadap imigran gelap ini. Nah, pinternya si UNHCR ini, semakin banyak imigran gelap yang datang ke Indonesia dan juga semakin banyak penolakan, otomatis akan terjadi bentrokan, akan terjadi konflik. Nah, karena semakin banyaknya bentrokan dan konflik, otomatis warga negara Indonesia ini akan menuntut pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas, entah dengan memulangkan imigran gelap ini ke negaranya atau dikembalikan ke Bangladesh. Akan tetapi opsi ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan oleh Indonesia. Karena apa? Indonesia itu memiliki diplomasi kemanusiaan dan juga melihat HAM kayak gitu. Nah, UNHCR dengan adanya peristiwa ini akan menggunakan kesempatan ini untuk memerintah Indonesia atau memberikan solusi ke Indonesia membangun camp pengungsi. Apalagi Indonesia sekarang ini adalah ketua dari ASEAN. Nah, di situ UNHCR akan memberikan solusi kepada Indonesia untuk membangun camp, entah itu camp yang terbesar atau hanya skalanya sedang saja. Sehingga nanti pengungsi yang ada di Bangladesh itu akan lari ke Indonesia menjadi imigran gelap. Nah, mereka akan mendarat di Indonesia, entah di Aceh, entah di provinsi mana gitu, yang akan kemudian terus-terusan ditampung di camp tersebut. Jadi, skema yang diatur oleh UNHCR ini sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdik kalau menurut saya. Tadi Bapak bilang ini soal kemanusiaan. Toh kalau kita mau ngusir bisa aja, tapi tanggung jawab kita karena kita anggota PBB, jadi kita harus berperi kemanusiaan. Pak, kalau PBB bilang kita harus berperi kemanusiaan, tanyakan mereka lagi Pak, peri kemanusiaan mana yang mereka maksud? Peri kemanusiaan udah mati Pak di jalur Gaza. Peri kemanusiaan sudah mati saat mereka menggenosida jalur Gaza. Jadi kalau PBB nuntut kita untuk berperi kemanusiaan, tanyakan lagi PBB, kok peri kemanusiaannya nggak berlaku buat jalur Gaza, buat Indonesia doang? Lucu. Terus tadi kata Bapak bilang Indonesia waktu tsunami rakyat Aceh ditolong sama seluruh dunia berbondong-bondong datang. Beda case deh Pak. Waktu kena tsunami Aceh rakyatnya nggak kemana-mana.
tetap di Aceh. Keluar Aceh pun kurasa mereka enggak, apalagi sampai ke luar negeri. Nah ini Pak si roh halus ini, negaranya kena tsunami enggak, mereka mencar kemana-mana. Daripada semua inti pembicaraan si attitude Pak. Kalau attitude mereka bagus, dimanapun diterima. Masalahnya attitude mereka buruk, makanya dimanapun tidak akan ada yang menerima. Sekelas rakyat Aceh sama Malaysia yang agamanya di atas rata-rata pun gak sabar menerima mereka. Apalagi kami yang dari kota lain, kelar. Jangan coba-coba deh, jangan coba-coba. Buat yang lain, jangan sampai terprovokasi sama pendukung-pendukung mereka. Mereka itu semua buzzer. Hidupnya dari sana, makannya dari sana. Tanya balik aja ke buzzer-buzzer ini. Kalau mereka dukung, ambil mereka satu orang. Taruh buzzernya 2.000, orang Sihora harus 2.000. Satu buzzer, satu Rohingya. Mereka tampung. Mau nggak? Ya pasti nggak mau, karena mereka buzzer, bayar. Mana mau nerima roh halus. Buat mahasiswa Aceh yang demo gede-gedean, I'm proud of you guys, my brother, my sister. Buat kita semua rakyat NKRI, jangan tinggal diam saat negara kita diperlakukan semena-mena oleh negara atau organisasi lain. So, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Hidup Indonesia dari penjajah.